Saya sebutnya closer. By the way, saya tidak sebut sales. Kenapa? Kalau sales tuh, yaitu kita kalau jadi karakter orang sales kan, ya Pak, kapan Pak? Mumpung ada promo Pak, kapan Pak? Sekarang Pak, mumpung lagi ada harga khusus Pak, lagi ada special offer Pak, kapan Pak? Mumpung lagi ada harga, ya ini bener-bener harga promo deal banget Pak. Terkesan kayak orang sales banget. Dan orang sales biasanya apa yang terjadi? Itu customer udah belum apa, nanti deh gitu kan. Dan kalau kita seperti sales, ya itu otomatis reputasi brand kita makin lama makin turun, gitu kan. Karena kita, iya Pak, kapan lagi Pak? Mumpung sekarang Pak, Bapak bisa kabarin saya kapan Pak? Kira-kira bisa besok nggak Pak? Kita lagi tunggu nih Pak, kita lagi ada begini, bisa kabarin saya secepatnya kapan ya Pak ya? Customer semakin dikejar, semakin saya lari. Ya, dan semakin Anda kejar, semakin reputasi brand Anda makin turun. Dan bargaining power customer semakin naik. Ini bagus nggak dalam hal negosiasi? Bisa jadi nggak bagus. Walaupun perusahaan Anda bagus, walaupun perusahaan Anda berkelas, walaupun perusahaan Anda mungkin top di industri Anda, market leader, tapi kalau sales Anda gayanya kayak gitu, ya bisa jadi bargaining power customer makin lama makin tinggi. Ya, kalau makin lama makin tinggi, siapa yang lebih punya kontrol dalam negosiasi? Customer. Bisa jadi mungkin dia, boleh deh nanti, aduh saya sibuk banget nih, lagi saya mau keluar negeri dulu ya, nanti deh kalau saya ada waktu baru saya kabarin. Terus dikejar kapan Pak? Ini saya lagi sibuk nih, saya lagi ada kepentingan urusan begini, boleh ya nanti saya kabarin lagi. Oke Pak, boleh Pak. Kapan kira-kira Pak? Semakin kita begini semakin itu loh. Itu yang terjadi. Ya, apakah Anda mengalami seperti itu? Saya sih pengalaman saya begitu. Maka saya ganti approach-nya. Ya, kenapa? Kalau begitu terus lama-lama customer akan merasa makin tinggi dan makin negosiasinya makin merasa nanti kalau gitu boleh deh saya minta diskonnya tambah ya, tambah dong diskonnya, ini sih kurang, segini sih kurang, bayarnya kalau bisa minta tempo ya 25 tahun boleh nggak bayarnya cicilan? Ya minta dicicil 25 tahun karena makin lama makin tinggi. Customer begitu kadang-kadang, nggak semua sih, nggak semua, cuma kebanyakan begitu. Yang punya kebutuhan saya atau customer? Yang punya kebutuhan atau yang punya problem, yang punya masalah, yang saat ini mungkin mengalami hal yang kendala gitu, yang lebih punya problem siapa? Customer apa saya? Seharusnya customer. Ya, jadi kalau dia makin lama makin nunggu, problemnya dia keep, masalahnya dia keep, ya kan? Kalau dia makin lama makin cepat, berarti masalahnya bisa teratasi kan? Masalahnya bisa cepat-cepat diberesin, kendalanya bisa cepat-cepat ditangani. Karena problemnya di dia. Semakin problemnya dia hold, semakin dia lama, semakin problemnya tuh dia pegang terus. Nah, kalau problem dipegang terus, makin lama makin baik apa tidak baik? Nah, mindsetnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau dia makin lama, ya nggak apa-apa, problemnya Bapak keep. Gitu kan? Ya. Anyway, that's the mindset. Nah, jadi mindset kita, waktu saat kita mau negosiasi dengan klien dan customer, kita maunya minimal sama, positioningnya sama, ya tidak lebih tinggi, kitanya tidak lebih tinggi, atau dianya tidak lebih tinggi, tapi minimal sama. Kalau kita bisa lebih tinggi sedikit, lebih baik, ya, karena kita lebih punya bargaining power, kita lebih punya mungkin hal-hal yang bisa kita negosiasi. Tapi kalau customer jauh di atas kita, nah itu pastinya dia akan banding-banding harga, dan seberapapun Anda punya kualitas dan sebagainya, customer akan selalu minta harga lebih murah. Kenapa? Bargaining power dia tinggi. Nanti saya kabarin lagi. Oh sure Pak, it's okay. Oh ya Pak, by the way satu hal lagi Pak, sebelum kita tutup, Bapak tahu dari mana Pak? Bapak hubungi kami tahu dari mana? Bapak tahu kami dari mana? Bisa begitu. Bapak tahu kami dari mana? Oh ya saya dari website. Oh iya sih Pak, emang kita semua rata-rata lihat website ya Pak ya? Ya boleh Pak, sure nanti kalau Bapak ada. By the way Bapak interestnya di mana Pak? Bisa hubungi kami. Iya saya tuh ada interest di sini. Oh oke, setuju sih Pak, emang pasti kita ada beberapa interest ya. Oke, so rencana Bapak gimana dari situ? Ya mungkin nanti saya akan kabarin. Syukur Pak. By the way Pak, Bapak kalau mau kabarin saya juga, memang saya beberapa waktunya agak nggak terlalu available, nggak terlalu ini. Kalau kayak saya slow respon, sorry Pak, Bapak ingetin saya aja, Bapak bisa ingatkan saya saja, atau Bapak bisa WA saja kalau saya agak slow respons. Mohon maaf Pak, karena saya ada beberapa klien yang saya tangani juga. Ya, tapi in the nada yang tidak sombong, bukan nada yang kita arogan, tapi nadanya kita emang beneran ada klien gitu loh. Emang kita juga ada beberapa schedule yang harus kita urus. Dengan demikian, customer akan merasa ini orang ini bukan orang yang santai, orang yang ngeflow, orang yang needy dalam tanda kutip. Tapi dia juga punya priority, dan
kepentingan saya pun juga nggak terlalu sepenting gimana gitu loh. Bukannya nggak penting ya. Jadi dia juga punya banyak prioritas. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya Bapak mau kabarin lagi, it's okay. It's your decision gitu kan. Tapi ya basically you keep the problem. Itu mindsetnya. Tapi ingat, penting. Bukan dengan ada arogan, tapi dengan how yang tepat. Kita tetap humble ya. Tapi justru dengan kita tidak ngejar, reputasi kita makin lama makin naik, makin naik. Oh, jadi customer akan merasa, wow, your time is really important, your time is really valuable, ya kan?